Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian online ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini ataupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian online ini, dan memimpin mengarahkan kami dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, Tuhan, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi, jauhkan segala gangguan dimanapun, dan tolong kami bisa mendengar dengan penuh perhatian, dan berikan kami terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya kami percaya kebenaran firman dan menjadi pelaku dan penangkap firman untuk kemuliaan nama Tuhan. Setan pasti bekerja, kuatkan semua kami. Dan sekali lagi kami titipkan listrik, wifi, sinyal HP dimanapun, juga streamingnya, dan yang merekam, semua Tuhan jaga dan atur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri Injil Lukas. Kita baca 12 ayat pertama dari Lukas pasal 10. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara, kita masuk pada poin yang ketujuh ya, karena ini berseri. Jadi masih pada bagian dimana kita mempelajari apa yang diperintahkan oleh Yesus pada waktu mengutus 70 atau 72 orang ini. Dan di dalam ayat 8 dikatakan, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Saya menyoroti kata-kata yang terakhir,
yang masuk ke dalam kota dan diterima itu mungkin nanti digandengkan dengan ayat selanjutnya yang masuk dalam kota tapi ditolak itu ya. Tapi saya soroti bagian terakhir ini, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Saudara, di dalam ayat 7 yang kita bahas pada minggu yang lalu sudah ada kata-kata makan dan minum itu ya. Saya baca ayat 7 ya. Tinggallah dalam rumah itu, kalau beri salam dan orangnya menerima ya. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jadi saudara, sebetulnya dalam ayat 7 sudah dibicarakan tentang makanlah apa yang diberikan kepada engkau. Lalu kenapa dalam ayat 8 ini ada kata-kata itu lagi? Apakah ini suatu pengulangan? Pengulangan hal yang pasti sama? Saya pikir permulaannya demikian, tetapi ternyata tidak. Dan hal seperti ini tidak bisa tahu kalau kita tidak melakukan khotbah yang bersifat eksposisi. Melakukan khotbah yang eksposisi ayat per ayat dan sebagainya, dan mempelajari kata-kata para penafsir dan sebagainya, maka baru kita tahu bahwa makanlah dalam ayat 8 ini beda artinya dengan makanlah di dalam ayat 7, makanlah dan minumlah. Kalau dalam ayat 7 itu saudara, tidak perlu sungkan, itu penekanannya ya. Makan dan minum gratis karena orang memberikan, tidak perlu sungkan. Tapi juga tidak boleh cerewet, makanya tidak boleh pindah-pindah rumah. Jadi itu penekanan dalam ayat 7. Tapi pada waktu masuk dalam ayat 8 ini beda ya. Makanlah apa yang dihidangkan padamu. Ini bukan urusan sungkan, bukan urusan cerewet, tapi urusan yang berbeda. Dan saya mendapatkan ini dari beberapa penafsir. Yang pertama-tama saya akan berikan adalah kata-kata dari Lenski, di mana dia berkata demikian. Pada waktu Yesus sekarang berbicara tentang kota apapun yang bisa mereka datangi, dan memberitahu murid-muridnya untuk makan apapun yang dihidangkan kepada mereka. Kurung buka, participle bentuk present, untuk menunjukkan pengulangan. Kurung tutup. Kita segera melihat bahwa ia tidak sedang mengulang perintah dalam ayat 7 berkenaan dengan makanan. Dalam ayat 7 ia menunjuk pada apapun yang orang-orang mampu berikan, bahkan kalau mereka adalah orang-orang miskin. Di sini ayat 8 ia menunjuk pada apapun yang dihidangkan bagi mereka di kota seperti itu. Kebanyakan kota-kota di jalur mereka mempunyai penduduk yang sangat campuran, orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang hidup bersama-sama. Di tempat-tempat ini bisa sering ada cukup keraguan berkenaan dengan ketahiran dari makanan, bahkan di rumah-rumah Yahudi. Para utusan tidak boleh ragu-ragu untuk memakan makanan yang dihidangkan kepada mereka, apalagi menolaknya. Perasaan hati nurani yang tidak enak apapun yang berhubungan dengan rabi-rabi melarang, ini tidak boleh karena adanya larangan makan dalam Imamat pasal 11. Perasaan hati nurani yang tidak enak apapun yang berhubungan dengan rabi-rabi berdasarkan hal itu harus disingkirkan sepenuhnya. Pekerjaan mereka ya, Yesus utus mereka lakukan pekerjaannya. Pekerjaan mereka tidak boleh dihalangi oleh apapun yang adalah begitu tidak berharga. Larangan mereka tuh remeh ya, larangan makan dan sebagainya, ini najis, ini tidak tahir, ini haram dan sebagainya, itu remeh. Dan pekerjaan mereka begitu penting, makan saja, tidak usah peduli hati nuraninya bagaimana, rabi-rabi ngajar apa, makan saja. Jadi kita melihat dengan jelas penekanan makanlah di dalam ayat 8 ini beda dengan ayat 7. Ya, ayat 7 tadi tidak sungkan, dibayari orang, tidak masalah, memang seorang pekerja patut mendapat upahnya. Juga jangan cerewet tahu pindah-pindah rumah cari makanan yang enak. Tapi ayat 8 ini, karena kota itu, kota-kota di jalur mereka itu banyak yang penduduk campuran,
dan penduduk yang non-Yahudi dan memang juga tidak beragama Yahudi sudah pasti tidak mempedulikan larangan makan di dalam Imamat pasal 11 yang binatang kaki 4 itu cuma boleh dimakan kalau memamah biak dan berkuku belah dan macam-macam hal, ikan, burung, apa ada peraturannya batas di seluruh Imamat 11. Nah saudara, memang itu sebetulnya mengikat dalam zaman perjanjian lama, tidak mengikat pada zaman kita. Tapi saudara, kalaupun ada yang seperti itu, dan karena campurannya itu namanya, sampai yang Yahudi pun bisa ketularan. Sehingga Lenski berkata bahkan di rumah-rumah Yahudi ketahiran makanan itu tidak bisa dijamin. Mereka begitu campur dengan orang-orang non-Yahudi sehingga sangat mungkin di rumah-rumah Yahudi pun ada makanan-makanan yang tidak tahir. Nah kalau mereka ini selalu pikiran tahir, tidak tahir, maka repot menjalankan misi mereka, menjalankan pekerjaan mereka yang begitu penting. Dan karena itu Yesus berkata, makanlah. Sekarang saya berikan penafsir yang lain, Leon Morris, yang berkata demikian. Pada waktu pengkhotbah itu diterima, mereka harus menerima keramahan penerimaan tamu itu dengan makan apa yang dihidangkan kepada mereka di daerah di seberang Yordan, kemana mereka kelihatannya sedang pergi. Di sana ada banyak orang-orang non-Yahudi, dan makanan yang ditawarkan tidak selalu memuaskan orang-orang yang ketat dalam kemurnian upacara. Imamat 11 itu hukum upacara ya, ceremonial law. Kalau orang mau ketat dalam hal itu, ya tidak boleh, repot sudah ya. Mereka tidak boleh dibelokkan dari jalur pelayanan mereka ya, pekerjaan untuk mereka diutus itu ya, ke dalam kecerewetan tentang makanan dan hukum-hukum tentang makanan. Lalu orang yang ketiga adalah William Hendrickson. Jadi 3 orang yang saya ambil kutipan ini saudara ya, mereka ini adalah penafsir-penafsir yang hebat ya, penafsir-penafsir yang bukan kacangan tapi sangat-sangat terpelajar dan sangat terkenal. Nah William Hendrickson berkata demikian, harus diingat bahwa orang-orang yang sedang diutus pada misi ini, sedikitnya kebanyakan dari mereka kita boleh menganggap adalah orang-orang Yahudi. Kalau saya tidak meragukannya, semuanya menurut saya orang Yahudi. Tetapi seperti telah dinyatakan sebelumnya, sebagai utusan-utusan Yesus, mereka sedang memasuki Yordan, suatu daerah di mana banyak orang-orang non-Yahudi tinggal. Itu bisa menciptakan suatu problem berkenaan dengan makanan. Jadi sang tuan atau guru memberitahu ke 72 orang itu untuk pergi dan makan apapun yang dihidangkan kepada mereka tanpa menanyakan pertanyaan-pertanyaan apapun. Daging apa ini? Tidak usah tanya. Kalau ikan dan sebagainya yang tidak bersisik tidak boleh makan kan? Tidak bersisik, tidak bersirip. Ini ada sirip apa? Ada sisik, tidak usah tanya. Ini berkuku belah atau tidak? Ini memabi apa tidak? Tidak usah tanya. Daging apapun makan. Saya lanjutkan, bandingkan 1 Korintus 10, 25, 27. Pengarang ini sepenuhnya sejalan dengan sisa dari ajaran Kristus tentang persoalan-persoalan tahir dan najis atau tidak tahir. Lihat Markus 7, 14, 15, 19 dan NTC itu New Testament Commentary. Ini seri dari buku tafsirannya William Hendrickson ya. Jadi maksudnya lihat tafsiran dia tentang Markus 7, tapi saya tidak ada cara lihat ya. NTC tentang teks-teks ini. Karena saya berikan ayat-ayatnya saja yang dia jadikan referensi ya. 1 Korintus 10, ini Paulus yang menuliskan ayat 25 dan 27. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ayat 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu,
tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi saudara, yang ayat 25 itu kalau mereka belanja di pasar, mereka berhadapan dengan katakanlah daging dari binatang yang sudah disembelih. Lah, apakah daging itu sudah dipersembahkan kepada berhala lalu dijual di pasar, atau sapi biasa yang disembelih dengan cara yang benar menurut tradisi Yahudi lalu dijual di pasar? Intinya tahir atau tidak tahir, mereka tidak bisa tahu. Karena imam-imam dari agama-agama kafir yang menyembah berhala, mereka terima daging banyak sekali, dan mereka tidak bisa makan, terlalu banyak. Mereka jual di pasar. Dan itu tidak bisa dibedakan antara daging yang dari persembahan berhala dari imam-imam yang dijual di pasar dan daging yang tahir. Jadi kalau beli di pasar gimana? Paulus bilang, tidak peduli, beli saja, tidak ada masalah. Lah, ayat 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Tidak usah cerewet, tidak usah apa. Tapi memang kalau ayat ini Paulusnya melanjutkan, tapi kalau orangnya memberitahu itu makanan bekas persembahan berhala, maka tidak boleh makan. Tapi kalau orangnya tidak ngomong, ya sudah makan saja. Jadi kalau kita tidak tahu, tidak ada masalah makan. Ini pada zaman itu ya. Sekarang sudah kita lanjutkan dengan Markus 7, 14-15, 18b sampai 19. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dari luar masuk ke dalam itu maksudnya makanan dan minumannya. Itu tidak bisa menajiskan. Yang keluar bisa dusta, bisa caci maki, bisa kata-kata kotor, bisa fitnah, bisa kata-kata yang munafik, dan macam-macam hal yang lain. Itu yang menajiskan orang. Ayat 18, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Saudara, kalau kita melihat penafsiran-penafsiran, ada 3 penafsir tadi ya. Tidak boleh cerewet kalau jadi misionaris. Tidak boleh pedulikan makanan ini daging apa, daging binatang ini, binatang itu yang dilarang Imam 11 dan sebagainya. Kalau mau bicara secara strict ya, itu kan termasuk hukum upacara. Baru dihapuskan pada saat Yesus mati. Waktu dia mati, tirai bait Allah terbelah, maka seluruh bait Allah, imam, korban-korban hari raya Yahudi, hukum-hukum upacara dibuang semua, termasuk larangan makan. Jadi kalau mau bicara secara strict, saat ini Yesus belum mati, ini masih berlaku. Kok Yesus bilang bisa dikatakan dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal? Nanti kita lihat akan penjelasannya. Tapi jelas dari perintah Yesus ini, tidak peduli secara strict, hukum upacara masih berlaku pada saat itu. Dia berkata, makanlah. Pekerjaan itu terlalu penting untuk pusingkan hal-hal itu, cerewet makanan ini, tidak tahir, makanan ini haram. Tidak usah peduli, makan. Saya ingin tanya ya, bagaimana orang-orang Advent bisa jadi misionaris dan mentaati kata-kata Yesus ini? Kalau orang-orang Kristen, maka ceremonial law Imamat 11 ini sudah dihapuskan pada saat Yesus mati. Saya sekarang saudara,
Nggak peduli, semua itu makanan semua lah. Mau makan tikus juga boleh, pokoknya saudara mau, nggak ada yang larang. Babi dan sebagainya, apa saja, ikan bersisik, tidak bersisik, mau lele tidak punya sisik, mau hiu tidak punya sisik, makan semua, tidak ada masalah. Burung apapun silakan makan. Tapi orang Advent entah bagaimana cara mereka menafsirkan Alkitab, mereka menganggap Imam 14 itu masih berlaku sampai saat ini. Juga kelompok-kelompok yang Kristen yang ya condong Yahudi-Yahudian macam-macam lah ya, Mesianik, saya tidak tahu apa saja namanya. Mereka tetap memberlakukan larangan makan dalam Imam 14. Bagaimana mereka jadi misionaris lalu mentaati kata-kata Yesus, makanlah. Saudara coba aja orang Advent makan juga. Advent yang ketat ya, yang betul-betul mentaati agama mereka, ajak dia makan. Makan restoran sembarangan. Nah, ini tanya dia, ini ada babinya apa enggak? Ini daging apa? Ini ikan apa? Dan sebagainya. Kalau dia seorang misionaris atau penginjil, mestinya dia bisa mengadakan penginjilan pada saat itu, pada waktu makan. Tapi kecerewetannya membuat dia justru tidak bisa nginjil. Saudara, jangan pedulikan hal-hal yang remeh model semacam demikian. Bahkan pada saat ini, apalagi sekarang memang sudah dihapuskan. Itu nanti saya bicarakan. Sekarang saudara, mengapa dalam Imam 14 itu ada larangan makan begitu banyak binatang? Saya tidak bacakan karena teksnya begitu panjang ya. Kalau binatangnya kaki 4, hanya boleh dimakan kalau memenuhi 2 syarat. Pertama, binatangnya memamah biak. Kedua, binatangnya berkuku belah. Ya, kukunya nanti belah jadi 2. Jadi kalau salah satu saja syarat 2 itu tidak dipenuhi, tidak boleh. Jadi sapi, kambing, domba itu boleh dimakan, memamah biak dan juga berkuku belah. Tapi kalau misalnya kuda, jelas kukunya 1 gitu ya, wungkul gitu ya, tidak boleh. Babi kalau tidak salah memenuhi berkuku belah tapi tidak memamah biak, saya lupa yang mana. Jadi tidak boleh makan. Dan disebutkan ini binatang ini pelandu apa macam-macam. Lalu di antara burung-burung, binatang-binatang melata, merayap, ikan pokoknya tidak bersisik, tidak boleh makan. Berarti kayak lele begitu, tidak ada sisiknya kan, tidak boleh makan. Saya kira hiu juga tidak ada sisiknya, tidak boleh makan. Ikan dorang tidak ada sisiknya setahu saya, tidak boleh makan juga. Ada serep, ada sisik, boleh makan. Dan saudara, ada banyak sekali tidak boleh makan. Dan rasanya sangat-sangat tidak masuk akal. Apa alasannya kok tidak boleh dimakan? Nah saudara, ada banyak alasan yang diberikan oleh para penafsir. Mungkin ada 6 atau 7 kalau semua saya berikan, tapi saya tidak mau berikan semua. Karena bagi saya ada banyak yang sangat tidak masuk akal alasannya. Saya hanya mengambil 2 yang saya anggap agak masuk akal, tapi tetap salah. Dan saya tambahi 1 pandangan yang memang merupakan pandangan yang benar. Mengapa binatang-binatang di dalam Imam 14 ini tidak boleh dimakan? Pertama, pandangan pertama adalah poin A ini ya. Ada binatang-binatang dilarang dimakan karena binatang-binatang itu dianggap tidak sehat, tidak bagus untuk kesehatan kita kalau dimakan. Mungkin yang paling ditekankan adalah babi, khususnya kalau orang Islam menyerang orang Kristen. Kenapa orang Kristen kok makan babi? Dan mereka juga berkata babi itu tidak sehat, ada cacing pitanya. Dulu Facebook saya sering debat sama orang-orang Islam. Sekarang saya sudah malas, saya blokir semua. Waktu debat dengan orang Islam, mereka ngomong,
Bicara urusan makan babi dan sebagainya, babi tidak sehat. Waktu itu beredar banyak pembicaraan tentang daging babi dikasih Coca-Cola. Dalam waktu singkat keluar cacingnya atau apa, cacing atau set gitu ya, saya lupa. Dan dia berkata begitu. Saya bilang, ayo taruhan sama aku. Kamu ketemu aku yang beli daging babinya. Jadi aku tidak mau dia cari, saya tidak mau dia carikan di tempat-tempat yang ada karu-karuan yang memang ada cacingnya. Saya cari ke tempat yang pokoknya tergolong penjual daging babi yang bonafit. Aku yang beli babinya, aku beli Coca-Colanya, kasih Coca-Cola. Kalau keluar set atau cacing, aku makan. Kalau tidak keluar, kamu yang makan. Dia tidak berani, saudara. Saya serius dengan tantangan itu. Ayo, tidak berani. Tidak berani dia. Karena saya yakin omong kosong lah. Daging babi kasih Coca-Cola, keluar cacing, keluar set, nonsense lah. Nah saudara, sekalipun alasan ini diberikan oleh sangat banyak penafsir, saya berpendapat bahwa alasan ini sama sekali tidak ada kemungkinan benar. Karena kalau memang binatang-binatang yang dilarang makan ini bisa merusak kesehatan, mengapa dalam zaman perjanjian baru lalu Imam 14 dihapuskan dan itu dia diizinkan untuk makan? Kan tidak masuk akal. Dulu Tuhan jaga, jangan makan nanti kesehatanmu rusak. Sekarang makanan tidak apa-apa, kesehatanmu rusak apa-apa, begitu. Atau kalau sekarang mau jaga, tidak bakal rusak, itu tidak masuk akal. Juga ada banyak binatang yang dilarang makan dalam Imam 14 yang jelas-jelas bukan makanan yang tidak sehat, bahkan makanan yang sehat. Misalnya kelinci itu dilarang makan dalam Imam 14 ayat 6. Semua yang tidak bersisik, tidak berseret dalam ayat 10 dan 2 sampai dengan 12. Masa lele itu makanan tidak sehat? Ikan hiu makanan tidak sehat, ikan dorang makanan tidak sehat. Omong kosong bagi saya. Lalu semua binatang yang merayap dan bersayap dan berkaki 4, kecuali beberapa jenis belalang baru boleh dimakan. Dari banyak binatang di sana, saya yakin ada banyak yang tidak ada masalah dengan kesehatan kalau kita makan. Bahkan babi yang dulu dikatakan memang buruk karena kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi dan sebagainya. Pada zaman sekarang kalau saudara googling, jangan cari yang penulisnya orang Islam ya, pasti dijelek-jelekan babinya. Tapi dokter-dokter yang memang ilmuwan, apakah mereka Kristen atau tidak beragama, saya tidak peduli. Saudara, babi itu sekarang tergolong makanan sehat. Babi dibandingkan dengan sapi, memang babi lebih banyak lemak, tapi lemaknya itu dari jenis yang sedemikian rupa sehingga lebih sehat daripada lemaknya sapi. Banyak dokter jantung yang mengakui hal itu. Tempo hari pernah beredar di WA, babi ranking ke-8 makanan paling sehat. Lalu kenapa dulu dilarang? Memang ada bilang ada cacingnya. Ya bisa ada cacingnya, tapi jangankan ada cacingnya, biar ada ular piton di dalamnya. Kalau saudara pokoknya masaknya mateng, ya mampuslah cacing, ular piton, ular apapun, naga. Kalau masaknya setengah matang itu lain cerita. Tapi kalau masaknya matang, tidak ada masalah. Jadi saudara, larangan makan karena urusan kesehatan ini larangan, alasannya bodoh. Dan pada banyak tahun yang lalu saya ketemu satu suami istri yang entah belajar dari mana, dan mereka bilang Imam 11 itu karena kesehatan, lalu mereka berusaha mentaati demi kesehatan mereka. Ngawur dan bodoh. Tidak ada kemungkinan larangan itu disebabkan karena urusan kesehatan. Ya, tapi ini saya anggap tetap salah satu alasan yang masuk akal. Yang lain lebih tidak masuk akal lagi. Kalau kita masuk poin B, alasan larangan yang kedua,
yang agak masuk akal saya katakan, supaya mereka belajar bahwa Allah berhak melarang atau memerintah apapun. Nggak peduli larangannya Tuhan itu masuk akal, nggak masuk akal, pokoknya turut tono, ya. Dan supaya mereka belajar taat, tidak peduli apapun alasan Allah untuk melarang atau memerintah sesuatu. Matthew Henry mengatakan bahwa binatang-binatang yang ada pada zaman Nuh diizinkan untuk dimakan. Pada zaman Nuh diizinkan dimakan, ya. Sekarang pada zaman Musa dilarang. Mengapa? Alasannya adalah karena Tuhan menghendaki demikian. Ia melihatnya, jadi pandangan Matthew, ya, dia melihatnya sebagai sesuatu yang baik untuk menguji ketaatan bangsa Israel dalam hal ini. Gak usah protes. Kenapa dulu boleh, sekarang tidak boleh? Zaman Nuh kok tidak apa-apa. Pokok aku mau begitu, titik. Tidak boleh. Jadi supaya mereka sadar mereka ada di bawah otoritas Allah, dan Allah berhak berikan peraturan semaunya Dia. Dan kalau ditanya, lalu mengapa pada zaman perjanjian baru kok diizinkan untuk memakan binatang-binatang itu? Maka jawabnya konsisten dengan tadi. Allah punya hak. Dulu larang, sekarang izinkan. Tapi bagaimanapun saudara, kalaupun ini memungkinkan, dibandingkan alasan kesehatan tadi, ya, ini lebih memungkinkan. Tapi ini tetap pasti bukan alasan utama. Kalaupun benar, saya tidak yakin benar, tapi kalaupun benar, ini pasti bukan alasan utama mengapa bangsa Israel dilarang makan binatang-binatang itu. Karena poin C ini adalah alasan yang benar. Bangsa Israel dilarang makan banyak macam makanan binatang itu untuk membedakan dan untuk memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Begitu mereka itu tidak boleh makan, begitu banyak, tidak ada kemungkinan orang non-Yahudi tidak makan binatang ini, saudara. Kalau mereka makan bersama-sama, pesta, ya, terus makan bareng, mereka tidak bisa mentaati 15 dan. Coba saya datang pada seadanya pesta, apalagi pesta meja yang 5, 6, 8 masakan, tidak ada kemungkinan 15 tidak dilanggar. Tidak ada kemungkinan. Jadi untuk mereka dilarang, padahal yang non-Yahudi makan. Ini tujuannya memisahkan mereka, membedakan dan memisahkan mereka supaya jangan bersekutu dengan bangsa-bangsa lain. Jadi ini alasan utama mengapa bangsa Israel dilarang untuk makan binatang-binatang tersebut. Sebetulnya saudara, alasan itu ada dalam Imamat 11 itu, yaitu dalam ayat 44 dan 45. Kita akan baca. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Saudara, ingat ya, kata kudus itu artinya apa? Dulu pertama-tama jadi Kristen, kata kudus itu artinya suci. Setelah belajar baru tahu, kudus itu bisa berarti suci, tetapi itu arti yang sangat sekunder. Arti yang sebenarnya dan terutama dari kata kudus bukan suci, tetapi berbeda dengan atau terpisah dari. Aneh ya, kata kudus itu artinya berbeda dengan atau terpisah dari. Misalnya hari Sabat itu kudus. Dulunya saudara, semua hari sama saja. Lalu Allah pilih satu hari di mana dia beristirahat, menjadi hari yang dibedakan dari hari yang lain, dipisahkan dari hari yang lain, menjadi hari yang kudus. Maka pada hari ini tidak boleh kerja,
harus berbakti, dan sebagainya. Ini hari menjadi hari yang kudus, berbeda dengan hari yang lain, terpisah dari hari yang lain. Juga bangsa Israel dulunya, saudara, semua bangsa sama saja. Tapi lalu bangsa Israel diambil oleh Tuhan, dipilih, dibedakan dari bangsa yang lain, dipisahkan dari bangsa yang lain. Mereka menjadi bangsa yang kudus. Demikian juga orang Kristen disebut kudus. Kita tuh berbeda dengan orang dunia, terpisah dari orang dunia. Bukan artinya kita sama sekali tidak boleh bersekutu, bukan itu ya. Tapi beda dengan, kita bukan mereka. Hidupnya harus beda. Mereka mau hidup dalam dosa, hidup tidak pedulikan Alkitab, mau LGBT dan sebagainya. Kita Kristen tidak boleh lakukan hal seperti itu. Jadi kita berbeda dengan mereka, terpisah dari mereka. Dalam hal-hal tertentu kita maka disebut kudus. Jadi saudara, kalau Allah itu kudus, dia memang beda dengan semua ciptaannya. Dia terpisah dari semua ciptaannya, beda. Nah di sini dalam ayat ini diperintahkan jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Aku berbeda dengan yang lain. Kamu juga harus berbeda. Dan dalam ayat 44 itu yang saya garis bawahi, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeliap dan merayap di atas bumi. Jadi dihubungkan dengan makanan. Jadi saudara, mereka ini beda dengan atau pisah dari, dengan tidak boleh makan makanan itu. Mereka akan terpisah. Ya, kalau ini betul-betul tidak bisa bersekutu. Ya kalau cuma ngomong-ngomong bisa, tapi makan bareng. Orang ketemu biasanya makan bareng. Tidak bisa makan bareng karena mereka selalu ini makan, mereka tidak boleh makan. Nah memang suci bisa merupakan arti dari kudus, karena suci itu juga berbeda dari orang-orang yang lain pada umumnya. Ya, jadi makin kita menguduskan diri, menyucikan diri, makin kita berbeda. Jadi itu arti yang sangat sekunder. Tapi arti primernya berbeda dengan atau terpisah dari. Nah saudara, dengan adanya larangan makan binatang-binatang ini, maka sukar luar biasa bagi bangsa Israel untuk bisa bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Dan saya tidak mengerti bagaimana di Yordan tadi, seperti Lenski tadi katakan, campur demikian rupa sampai orang Yahudinya pun itu makan makanan yang dilarang. Ya ini jelas melanggar hukum mereka tentunya. Ya, tapi ya, tujuan hukum ini, alasan yang benar, melarang mereka makan supaya mereka tidak bisa campur baur dengan bangsa-bangsa lain. Dan itu bukan hanya membuat mereka tidak bisa bergaul dengan bangsa lain, tapi lebih-lebih lagi menyukarkan mereka untuk menyebar ke negara-negara lain. Kalian pikirkan pada waktu seorang Yahudi mau pergi ke luar negeri, dia pergi ke Yunani, tidak tahu kemana. Lalu dia makan apa, saudara? Nah kan di sana semuanya buat campur dengan haram, pusing. Akhirnya sukar sekali mereka pergi saja, apalagi tinggal di luar negeri. Karena di sana semua orang memakan binatang-binatang yang bagi mereka dilarang untuk makan. Nah, tujuan memisahkan Israel dari bangsa-bangsa lain adalah menjaga kemurnian bangsa Israel sampai Kristus lahir. Karena Kristus sudah dinubuatkan akan lahir dari bangsa Israel dan dari suku Yehuda. Jadi yang paling perlu dijaga suku Yehuda. Kalau yang 10 suku atau lebih itu lalu campur gaul, aduk karu-karuan bangsa blasteran yang namanya Samaria, tidak masalah. Karena Kristus tidak lahir dari suku-suku itu. Nubuatnya lahir dari Israel, dari suku Yehuda. Nah, kalau mereka misalnya semuanya kawin campur dengan bangsa lain, dan bangsa Israel seluruhnya musnah, termasuk suku Yehuda, dan menjadi bangsa blasteran, maka nubuat tentang lahirnya Kristus dari bangsa Israel atau suku Yehuda tidak bisa
digenapi. Maka Tuhan berikan larangan itu, menjaga supaya hal itu tidak terjadi. Jadi sebetulnya memang dengan sudah lahirnya Kristus, maka larangan ini tidak diperlukan lagi. Sudah lahir dari suku Yehuda kan? Baik Maria maupun Yusuf itu dari suku Yehuda. Sudah lahir dari suku Yehuda. Memang dia bukan anaknya Yusuf ya, secara sah anak Yusuf, resminya anak Yusuf. Tapi secara darah dia cuma anak dari Maria. Nah saudara, dia sudah lahir. Larangan ini sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi. Tapi secara resmi baru dihapuskan pada waktu Kristus mati tersalib. Tapi dengan lahirnya Yesus, secara praktis larangan makan dalam Imamat 11 itu sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi. Yahudi mau campur gaul sampai jadi blasteran dari bangsa apapun, tidak masalah. Pokoknya nubuatnya sudah terjadi. Dan resminya penghapusan ceremonial law itu dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, jadi pada saat kematian Yesus ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tentu ini tidak bisa diberlakukan untuk hukum moral. Lalu 10 hukum Tuhan dihapus, tidak bisa. Karena sudah baca Matius 5, 17 sampai dengan 19, itu berlaku selama-lamanya. Jadi dua teks yang ini bilang berlaku selama-lamanya, ini bilang dihapuskan. Maka kata-kata hukum Taurat harus diartikan secara berbeda. Yang dihapuskan di sini hukum Taurat yang termasuk ceremonial law, yang berlaku selama-lamanya dalam Matius 5 itu hukum Taurat yang termasuk hukum moral. Dan sudah resmi dihapuskan baru pada waktu Kristus mati. Dan kalau orang bilang, oh Paulus ini yang bikin masalah, saya tidak ngerti kenapa orang Islam sentimen sama Paulus ya. Rasul Paulus suka yang menentang Yesus lah. Ya Yesus ini yang nulis Paulus. Mereka bisa katakan ini Paulus yang batalkan. Tidak dibatalkan sebetulnya. Tapi mari kita lihat Matius 27 ayat 50-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara, tabir bait suci itu memisahkan ruang maha suci dengan ruang suci. Dan tabir itu tebal, tinggi, lebar, dan itu tidak ada kemungkinan saudara terbelah dengan sendirinya. Dan ini gempa buminya terletak setelahnya ya. Jadi bukan gempa bumi itu menyebabkan. Kalaupun gempa bumi terjadi sebelumnya, tidak bisa ada kemungkinan gempa bumi menyobek kain itu dari atas sampai ke bawah. Tidak ada kemungkinan. Jadi kok bisa sobek bagaimana? Itu jelas merupakan suatu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, menunjukkan kepada semua orang bahwa dengan matinya Kristus, ingat ya, Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya persis pada waktu dia mati. Tabirnya terbelah. Jadi dengan matinya Kristus ditunjukkan bait Allah, imam-imam, hari-hari raya Yahudi, korban-korban, dan semua hukum-hukum upacara, termasuk larangan makan, sudah dihapuskan atau dibuang. Jadi saudara, ini Allah yang menunjukkan. Mereka yang tidak setuju sobeknya tabir itu tujuannya ini. Saya tanya, lalu apa tujuannya kalau bukan ini? Dia sudah tidak mau bait Allah lagi. Saat itu selalu ada imam besar masuk 1 tahun sekali, masuk melalui tabir itu sampai ke belakang tabir ke ruang maha suci, dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk hari raya pendamaian dalam Imamat pasal yang ke-16. Tapi saudara, dengan Yesus sudah mati, dia menjadi imam besar. Tidak ada lagi imam manusia. Pengantara antara Allah dan manusia cuma satu. 1 Timotius 2 ayat 5.
manusia Kristus Yesus. Satu-satunya pengantar. Karena itu saya anggap gereja-gereja yang masih punya imam. Katolik masih punya imam. Pastor itu bahasa Inggrisnya priest, dan artinya imam. Gereja Ortodoks masih punya imam. Dan saya tidak tahu gereja mana lagi yang masih punya imam. Saya anggap mereka dalam hal itu sudah punya kesesatan tertentu. Mereka tidak ngerti ilmu tafsir. Imam tipe dari Kristus. Waktu antitipenya datang, dia menjadi imam besar. Tipenya harus disingkirkan. Itu hukum hermeneutik tentang tipologi. Kalau mereka masih punya imam, kenapa tidak sembelih korban juga? Kalau berbuat dosa, sembelih domba, sapi, atau apa saja yang tidak bercela, berumur setahun dan sebagainya, kenapa tidak lakukan? Kenapa imamnya ada, korbannya tidak ada? Ini tidak konsisten. Semua harus dibuang, imam maupun korban. Larangan makan, najis, tahir, buang semua. Mari kita melihat lagi teks ini. Kalau tetap ngotot Paulus yang membuang larangan makan, mari kita lihat ini. Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai dengan 16. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, mengalami semacam trans gitu ya. Trans itu Tuhan melakukan pembatasan pada kesadaran dia. Dia bukannya pingsan, tapi kesadarannya dibatasi. Dia tidak menyadari yang lain-lain. Dia menyadari cuma Tuhan dan apapun yang Tuhan ingin tunjukkan kepada dia. Ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Jadi saudara, ini binatang-binatang najis ya, kalau menurut Imam Asbilas ya. Sebetulnya pada saat ini memang sudah dibuang, tapi Petrusnya tidak tahu masih ya. Lalu ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Perhatikan ya, Yahudi yang sungguh-sungguh kuatnya menjaga imamat itu luar biasa. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Paulus. Tidak tahu orang Islam bacanya bagaimana. Kau bilang Paulus yang melarang. Oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Haram itu dulu. Sekarang Allah menyatakan halal. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara, mari kita lanjutkan. Kita baca Kisah Rasul 10 ayat 28 sampai dengan 29. Ini pada waktu dia lalu sudah pergi ke rumahnya Cornelius. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Nah saudara, ada yang menggunakan teks ini untuk mengatakan bahwa alasan dari pemberian penglihatan tadi hanyalah membuang batasan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Saudara, kalau alasannya membuang batasan, itu tidak salah. Tapi kalau hanya itu alasannya, itu salah. Tidak salah membuang batasan. Tapi ingat saudara, Allah melakukan pembatasan itu
dengan menggunakan larangan makan dalam Imamat 11 itu. Jadi penglihatan itu lalu bilang sembelihlah dan makanlah. Apa yang Allah nyatakan halal, kamu tidak boleh katakan haram. Penglihatan itu berhubungan dengan keduanya. Penglihatan itu membuang larangan makan dalam Imamat 11. Dan dengan demikian tidak adalah kita yang buat pemisah antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Tidak bisa masuknya ke rumah mereka, karena kalau di sana nanti makan makanan yang terlarang. Tapi karena Imamat 11 dibuang, maka sekarang tidak ada. Dia datang ke rumah Cornelius yang jelas-jelas bukan orang Yahudi. Lalu kita lihat sekarang Kisah Rasul 10, 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia. Takut akan dia ini pasti ada imannya. Jadi hati-hati, jangan hanya tekankan yang belakang. Dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin berkenan. Baca Ibrani pasal 11. Karena kita melihat Kisah Rasul 11 ayat 23. Kisah Rasul 10, Petrus dan Cornelius ya. Kisah 11, orang-orang Yahudi yang ngamuk mengetahui kalau Petrus masuk ke rumah orang non-Yahudi. Kegeran. Karena bagi mereka itu tidak boleh. Ya, mari kita lihat Kisah 11 ayat 23. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Yang ditekankan ini makan bersama, saudara. Ini makan makanan najis, itu yang ditekankan. Dan dia ada kegeran, kamu rasul kok gimana nih? Tapi saudara, saya baca lanjutannya, Petrus menjelaskan. Setelah dijelaskan, baru mereka mau terima. Jadi saudara, yang mengizinkan dalam Kisah Rasul 10 itu adalah Allah, bukan Paulus. Yang membuang larangan makan itu Allah sendiri. Dan Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Jadi saudara, apa urusan dengan Paulus? Paulus memang menuliskan Efesus 2 ayat 15. Tapi tidak ada ayat itu pun. Larangan makan itu dihapuskan oleh ayat ini. Allah sudah nyatakan halal, kamu jangan nyatakan haram. Orang Advent dan orang-orang yang Kristen Mesianik segala macam yang masih tetap pegang Imamat 11, buka kupingmu baik-baik, buka matamu baik-baik, baca Kisah Rasul 10 dan baca penjelasan saya ini, dan coba berikan bantahan kalau bisa. Larangan makan itu sebetulnya sudah tidak dibutuhkan pada waktu Kristus lahir, tapi secara resmi dihapuskan pada saat Kristus mati. Jadi saudara, kalau bagi kita sekarang sudah ada urusan daging apapun, makan saja, peduli amat. Kalau saudara tidak mau makan karena jijik binatangnya, ya tak saya sukamu, jangan makan. Tapi kalau saya tidak peduli binatangnya. Dulu saudara, di satu jalan di Surabaya ini ada sate, orang jual sate ayam sangat terkenal, enak, dan ya pinggir jalan begitu saudara ya. Saya sering makan di sana. Satu kali beredar, tidak tahu gosip, tidak tahu cerita sungguhan, ada orang makan di sana, lalu dia itu kebelet kencing, mau pergi ke WC-nya, tidak boleh sama yang jual. Dia maksa, kebelet kencing kok tidak boleh, maksa masuk. Di WC-nya ada ember-ember penuh kepala tikus dan buntut tikus. Lalu muncul ceritaan di luar, bu bener bunda,
Mereka jual sate itu bukan sate ayam, tapi sate tikus. Karena bedakan gimana? Setelah muncul gosip itu, saya berhenti makan di sana. Saya gak gubris. Saya tetap makan di sana. Tikus atau ayam saya gak peduli. Pokoknya enak, saya gak ambil pusing. Ya ada larang saudara makan. Jadi selama saudara mau makan, makan. Saya makan ular, saya makan biawak, saya makan apa codot, kelelawar, dan macam-macam binatang, musang, landak saya pernah makan. Dan saya malah seneng coba yang aneh-aneh. Buaya saya pernah coba, siput saya pernah makan, macam-macam. Tidak ada larangan makan apapun. Ya saudara, yang tetap masih tidak mau makan karena alasan dilarang. Alasannya dari mana saudara? Alasannya sudah pergi ke bulan, disingkirkan oleh Tuhan, ditekankan lagi oleh Paulus yang adalah rasul. Persetan orang Islam mau bicara apa tentang Paulus? Saya percaya dia adalah rasul, betul-betul rasul. Mereka mau percaya rasul yang lain terserah. Saya percaya rasul dalam Kristenan, bukan rasul di dalam mereka. Dan tidak ada kontradiksi apapun tentang ajaran dari Paulus dan dari Yesus. Kalau Yesus sunat, Paulus bilang sunat sudah tidak perlu. Loh, sunat itu juga diproblemkan sudah dalam Kisah Rasul 15. Dan semua rasul sepakat nggak perlu. Bukan Paulus saja berarti. Kenapa Yesus sunat? Loh, dia hidup zaman PL, baru dihapuskan pada saat dia mati. Jadi sunat sekarang, kalau sunat demi kesehatan, tidak masalah. Tapi kalau sunat karena alasan rohani, taatilah seluruh hukum Taurat, baru saya bisa selamat. Kalau saudara sunat dengan alasan rohani, maka saudara hidup di bawah Taurat, taati seluruh Taurat, baru bisa selamat. Pada pusat Kristus tidak ada gunanya bagi kamu. Kita sudah selesai dengan urusan larang makan. Sekarang kita masuk poin yang ke-8. Kita bicarakan ayat yang ke-9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Suruh sembuhkan orang sakit, lalu katakan, ini memberitakan Injil ya, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sekarang saya berikan kata-kata lain sekali lagi. Mereka harus melanjutkan atau mulai dengan pekerjaan agung atau besar mereka, yang diringkas secara singkat. Jelas kalau khotbah itu bukan cuma ngomong kerajaan Allah sudah dekat, bukan, itu cuma ringkasan tentu saja ya. Pertama-tama mereka harus menyembuhkan orang-orang sakit, karena penyembuhan-penyembuhan yang bersifat mujizat merupakan bukti dari berita ilahi mereka. Bagi mereka, tidak bagi kita ya. Jadi jangan bilang, Pak Budi, aku sakit karena COVID, sembuhkan aku secara mujizat, untuk buktikan bahwa beritanya Pak Budi ini berita dari Tuhan. Ini berlaku untuk mereka, bukan untuk saya. Dan ringkasan dari berita Injil mereka adalah, telah datang, kurung buka, dan karena itu sekarang sudah ada kurung tutup, dekat kepadamu, kurung buka, sebagai datang dari surga sendiri, kurung tutup, kerajaan Allah. Kalau yang dalam kurung dibuang, telah datang dekat kepadamu kerajaan Allah. Itu terjemahan yang mungkin dia terjemahkan secara hurufiah. Lihat pasal 1 ayat 33. Pemerintahan, kasih karunia dan keselamatannya dalam Yesus. Pastilah mereka harus mengatakan jauh lebih banyak, sama seperti
Dia mengatakan pembaptis, tetapi maksudnya Yohanes Pembaptis. Dan Yesus lakukan pada waktu mereka memberitakan tema yang sama. Baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus, khotbahnya pendek sekali ditulisnya ya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat ya. Apakah hanya itu khotbah mereka? Tidak mungkin. Itu cuma intinya saja. Semua khotbah di dalam Alkitab itu jelas-jelas diringkas. Yunus itu khotbah di Niniwe. Apa dia jauh-jauh ke Niniwe hanya untuk mengatakan 40 hari lagi kotanya akan tunggang balikan, hanya itu lalu tinggal pergi. Lalu mereka bertobat tanpa tahu apa maunya. Nggak mungkin, itu cuma ringkasannya, saudara. Semua khotbah jelas kalau ditulis semua. Wah, panjangnya nggak karu-karuan. Alkitab kita tambah tebal. Hanya ringkasannya, hanya intinya. Saya lanjutkan. Berita itu berarti bahwa semua orang yang mendengar harus menerima pemerintahan kasih karunia ini dan mengizinkannya untuk memberkati jiwa mereka untuk waktu sekarang dan untuk kekekalan. Sama seperti kuasa-kuasanya memberkati orang-orang yang sakit secara jasmani dengan kesembuhan seketika. Jadi pemerintahan kasih karunia itu harus diizinkan memberkati jiwa kita sekarang dan untuk kekekalan setelah mati ya. Mari kita lihat ayat menjadi ayat referensinya dia ya. Lukas 1:33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub ya. Yesus jadi raja. Kaum keturunan Yakub ini pasti dalam arti rohani, maksudnya orang-orang Kristen ya. Sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini kerajaan rohani pasti, karena dia bukan raja duniawi seperti khayalan orang-orang Yahudi tentang Sang Mesias. Lalu kita baca Matius 3, 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu Matius 4 ayat 13 dan 17. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Lalu ayat paralelnya dalam Markus 1, 14, 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sebetulnya kata-katanya sama, cuma ya kan diringkas. Yang satu ringkasnya begini, yang satu ringkasnya begitu. Itu bukan kontradiksi. Sekarang saya akan memberikan kata-kata William Hendriksen. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di sana. Yesus memerintahkan dan memberi kuasa kelompok besar, utusan atau pemberita ini, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dengan kata lain, mereka harus sibuk melakukan pekerjaannya. Aktivitas yang di dalamnya, Yesus sendiri terlibat secara terus-menerus. Matius 4:24, sederetan ayat, nanti kita akan lihat ya. Saya tidak usah bacakan dulu. Dan yang juga telah ia nyatakan kepada 12 rasul, Matius 10 ayat 8 dan Lukas 9 ayat 2. Tetapi sama pentingnya, mungkin bahkan lebih penting dari penyembuhan orang sakit, adalah pekerjaan yang harus secara terus-menerus menyertai penyembuhan orang-orang sakit, yaitu pemberitaan dan beritahu mereka kerajaan Allah telah dekat kepadamu. Sembuhkan orang sakit, mereka cuma sembuh secara jasmani, saudara. Beritakan Injil. Kalau mereka percaya, mereka sembuh secara rohani. Kalau mereka bisa lakukan dua-dua, bagus sekali. Tapi tetap yang ini lebih penting. Apa gunanya sembuh secara jasmani kalau rohani tidak dan tetap masuk neraka? Tidak ada gunanya. Ini lebih penting. Orang yang cuma KKR kesembuhan, tapi Injilnya tidak ada. Injilnya teologi kemakmuran. Injilnya semua penyakit harus sembuh. Kamu jadi kaya, semua problem beres. Tapi bereskan COVID tidak bisa. Injil bohong, omong kosong.
paling penting penginjilan. Kita melakukan tindakan kasih, tapi kita tidak memberitakan Injil. Saya mending melakukan penginjilan tanpa tindakan kasih kalau harus milih. Bisa lakukan dua-dua, lakukan dua-dua. Tapi harus milih. Saya pilih penginjilan. Orang-orang banggakan dan agungkan Mother Teresa. Wah, membaktikan dirinya. Wah, dah karuan lah. Saya tanya, dia pernah memberitakan Injil enggak? Saya belum pernah tahu hal itu. Dia orang Katolik, Injilnya berbeda dengan Injil kita. Sehingga kalaupun dia memberitakan Injil, Injil yang berbeda yang dia beritakan. Dia melakukan tindakan kasih, Injil yang benar tidak ada. Saya tidak mengagungkan dia sama sekali. Orang Kristen ngaku Protestan mengagungkan Mother Teresa, mereka tidak ngerti apa itu Injil dan apa yang dia lakukan. Tidak membandingkan dengan Alkitab, mengagungkan seseorang yang menurut saya sama sekali tidak pada tempatnya untuk diagungkan. Saya lanjutkan saudara kata-kata William Hendriksen. Seperti telah ditunjukkan sebelumnya, lihat tentang 443, bahwa kerajaan itu adalah kuasa sebagai raja, pemerintahan atau kedaulatan dari Allah, diakui dalam hati dan bekerja dalam hidup dari umatnya, dan menghasilkan keselamatan mereka yang sempurna. Sekarang William Hendriksen lagi, karena dia mengatakan 443. Saya lihat tafsiran dia tentang Lukas 443, dan ini yang dia katakan. Ini adalah pertama kalinya istilah kerajaan Allah muncul dalam Injil Lukas. Dalam kurung, tetapi lihat juga 133. Penginjil ini menggunakan istilah itu sedikitnya 30 kali. Kurung buka tanpa menghitung 7 kejadiannya dalam kitab Kisah Para Rasul kurung tutup. Karena itu jauh lebih sering daripada Markus dan Yohanes. Secara hakiki konsep yang sama juga muncul sangat sering dalam Injil Matius, tapi dalam bentuk yang agak berbeda. Biasanya kerajaan surga alih-alih dari kerajaan Allah. Jadi kalau Lukas pakai istilah kerajaan Allah, tapi kalau Matius pakai istilah kerajaan surga. Saya tidak ngerti kenapa ejaan Indonesia ini tulis sorga ya. Seharusnya surga kalau dilihat KBBI ya. Saya berikan karena Lukas 1:33 yang dia berikan sebagai referensi. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Tadi saya kita baca ini. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jelas bukan keturunan Yakub secara jasmani, tetapi ini Israel rohani, gereja. Dia raja atas orang Kristen, raja atas gereja. Saudara, apakah dia raja atas gereja saudara? Banyak gereja rajanya adalah orang. Kalau Katolik rajanya paus barangkali ya. Kalau Anglikannya Inggris yang Anglikan tinggi, rajanya sekarang Ratu Elizabeth. Itu pausnya mereka. Gereja-gereja tertentu pendetanya dari raja, berkuasa sak mau-maunya. Sampai satu teman saya yang jadi ya semacam PDM atau PDP atau apapun di gereja Betel ya, dan dia punya pandangan berbeda dengan gembala sidangnya. Dan saya berkata, bantah dia. Dia bilang, ini gereja Betel. Bantah gembala sidang itu podo mek njaluk metu. Sama dengan minta keluar. Saya bilang, yang njaluk metu.
Salah dibantah kok sama dengan jaluk metu. Ya jaluk metu, lu minta keluar lah. Memang ajarannya ngawur kok. Kenapa lalu menyesuaikan dengan ajaran ngawur justru? Bukan sebaliknya, mana gor yang ngawur, takut untuk keluar. Padahal dia yakin gembalanya salah. Atau ngomongnya munafik sama saya. Sebetulnya dia setuju, tidak tahu. Tapi jelas kata-kata dia menunjukkan gembalanya jadi raja dalam gereja. Hanya ditegur ajaran salah. Podo mbek jaluk metu, sama dengan minta keluar. Gembala edan. Dan semua gembala yang jadi raja seperti itu, saudara, mengkudeta Yesus. Pendeta-pendeta tidak berani tegur gembala sidangnya, padahal menganggap ajaran yang salah. Sedang ada dalam gereja yang mengkudeta Yesus. Yesus raja, tidak boleh orang, siapapun juga. Ada yang rajanya bukan pendeta, tapi donatur terbesar, majelis tertentu, punya power sedemikian rupa, sampai pendetanya pun jadi budaknya dia. Ini pendeta goblok juga. Dia tidak boleh jadi raja, dia tidak boleh izinkan orang lain jadi raja. Yesus jadi raja. Penguasa gereja itu sekelompok orang lah, itu boleh, majelis sekelompok. Tapi satu orang tidak pernah boleh. Dan sekelompok orang ini harus tunduk pada Tuhan. Karena Yesus adalah raja yang seharusnya. Pikirkan di gereja saudara, rajanya siapa? Kalau bukan Yesus, keluar dari gereja itu, saudara sedang bukan di dalam gereja, tidak tahu di dalam apa. Pasti bukan gereja. Gereja yang benar, rajanya harus Yesus. Saya lanjutkan komentar William Harrison, masih tentang Lukas 4 ayat 43. Lukas berbicara tentang pengkhotbah dan pemberitaan kerajaan Allah. 443, 8 ayat 1, 9 ayat 2, dan 60, 16, 16. Memasukinya 18, 24, 25, 22, 18. Mencarinya 12, 31. Itu sudah dekat 10, 19. Bandingkan 7, 28, 17, 20, 21. Tapi dalam arti yang lain itu termasuk pada masa yang akan datang. Sudah dekat tapi masa yang akan datang, ya. 13, 29, 21, 31. Itu pada hakikatnya bersifat rohani. 17, 20, 21. Bandingkan Roma 14, 17. Nah, kata-kata ini saya beri warna hijau ini, saya tidak terlalu setuju. Tapi juga mencakup daerah atau dunia materi. Pasal 22, 28 sampai 30. Itu adalah pemberian Allah bagi anak-anaknya. 12:32. Saudara, saya ajak saudara baca satu-satu ya. Lukas 4:43. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lukas 8 ayat 1. Tidak lama setelah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Terus Yesus beritakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Lukas 9 ayat 2 dan 60. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ini yang pengutusan 12 murid ya. Ayat 60. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lukas 16:16. Hukum Taurat dan kitab para nabi yang saya beri warna hijau itu terjemahnya salah ya. Berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Tapi saya bukan maunya menjelaskan ini, saya abaikan saja. Saya hanya beritahu ini salah terjemahan. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Lukas 18, 24-25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Beruang, bukan beruang. Sebab lebih mudah seekor unta
masuk melalui lubang jarum dari seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lukas 22:18. Sebab aku berkata pada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Dan kelihatannya akan datang ya. Tapi ayat-ayat tertentu kok rasanya sudah ada, gitu ya. Lukas 12:31. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Lukas 10:9 dan 11. Ini ayat yang kita bahas ya. Dan sembuhkanlah dan dosa kita baca. Dan sebelah juga debu kotamu yang melekat pada kami kebaskan depanmu. Tapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Kan Lukas 7:28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis maksudnya. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ini apa artinya kerajaan Allah? Saya bacakan sederetan ini, ayat ini semua mengandung kata-kata kerajaan Allah ya. Tapi dari sederetan ayat kelihatan bahwa arti dari kata kerajaan Allah itu tidak mungkin terus-menerus sama. Saya bacakan lagi Lukas 17:20-21. Atau pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Loh, sudah ada. Tapi katanya masih akan datang. Kelihatan artinya tidak mungkin sama ya. Lukas 13:29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ini apa maksudnya? Kelihatannya surga, kelihatannya ya. Lalu Lukas 21:31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kadang-kadang sudah ada, kadang-kadang dekat, kadang-kadang rasanya masih akan datang. Lukas 17:20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa sudah saya baca ya. Sekarang saya baca Roma 14:17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekarang Lukas 22:28-30 ini ya, yang tadi saya beri warna hijau itu, yang William Hendriksen berkata juga mencakup daerah atau dunia materi. Dia berikan ayat referensi Lukas 22:28-30. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di tahta untuk menghakimi kedua suku Israel. Saya kok tidak lihat ayat ini ada cocoknya dengan apa yang dia katakan. Ini salah satu ciri William Hendriksen ya. Dia penafsir yang sangat pintar. Saya baru tahu orang ini luar biasa hebat. Dia fasih dalam Ibrani maupun Yunani, dan dia fasih juga dalam 20 bahasa. Mau bahasa apa saja, jago bahasa ini ya. Luar biasa pintar, reform. Tapi ciri satu yang buruk dalam buku tafsirannya, dia seringkali kalau berikan ayat referensi, saya selalu cek, karena saya tahu ini ciri khasnya dia. Ayat referensinya sering tidak cocok. Dan menurut saya dalam bagian ini, teks ini tidak ada cocoknya sama sekali untuk referensi untuk apa yang dia katakan hal materi atau duniawi itu. Sekarang saya lanjutkan Lukas 12:32. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Masih belum saya jelaskan artinya apa sekarang ya. Kalau mari kita lihat lagi Henderson,
Masih tentang Lukas 4 ayat 43. Sekarang semua ciri atau kualitas ini menjadi bisa dimengerti dalam terang dari penggambaran berikut. Dalam arti yang paling luas, istilah kerajaan Allah menunjukkan kuasa, pemerintahan atau kedaulatan Allah diakui dalam hati dan bekerja dalam kehidupan umatnya dan menghasilkan keselamatan mereka yang lengkap atau sempurna, pembentukan mereka sebagai suatu gereja, dan akhirnya suatu alam semesta yang ditebus. Perhatikan khususnya 4 konsep. A. Kuasa, pemerintahan atau pengakuan kedaulatan Allah. Itu mungkin arti dalam Lukas 17 ayat 21, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Kalau terjemahan kita, di antara kamu, within you, di dalam kamu. Kalau kita mengakui percaya Kristus, maka itu sama dengan mengakui kuasa, kedaulatan Allah dan sebagainya. Dan dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini suatu ketundukan pada kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan dan sebagainya. Ini poin A. Poin B, keselamatan lengkap atau sempurna, yaitu semua berkat-berkat rohani dan materi. Tapi jangan diartikan dia percaya teologi kemakmuran ya. Materi ini paling-paling menurut saya mencukupi, tapi bukan menjanjikan kelimpahan. Berkat-berkat bagi jiwa dan tubuh yang terjadi pada waktu Allah adalah raja dalam hati kita, diakui dan ditaati dalam dan dari dia sendiri. Itu adalah arti sesuai dengan konteks dalam Lukas 18 ayat 24. C. Gereja. Jadi kerajaan Allah bisa berarti gereja ya, kumpulan orang dalam hati siapa Allah diakui sebagai raja. Kalau yang diakui sebagai raja itu pendeta atau orang kaya atau siapapun, itu bukan gereja ya. Gereja itu kumpulan orang dalam hati siapa Allah diakui sebagai raja. Perhatikan hubungan yang dekat antara kerajaan dan gereja. Dalam Kisah 20 ayat 25-28, bandingkan Matius 16, 18-19. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Poin B, alam semesta yang tebus, langit atau sorga dan bumi yang baru dengan semua kemuliaan mereka, sesuatu yang masih dalam masa yang akan datang, realisasi akhir dari kuasa menyelamatkan dari Allah. Maka dalam Lukas 22 ayat 30, bandingkan Matius 25 ayat 34, terimalah atau warisilah kerajaan yang disiapkan bagi kamu. 4 konsep ini tidak terpisah dan tak berhubungan. Jadi tidak terpisah dan tidak tak berhubungan, berarti berhubungan ya. Mereka semua keluar dari gagasan inti tentang pemerintahan Allah, supremasinya dalam bidang atau ruang lingkup dari kuasa yang menyelamatkan. Karena saya berikan ayat-ayat yang dia berikan sebagai referensi. Kalau nanti sudah terima makalahnya, dicek satu persatu, ini cocok poin A, poin B, poin C. Saya tidak hubungkan bolak-balik terlalu lama. Lukas 18 ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kisah 20, 25, 28. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Ini Paulus yang ngomong ya. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Paulus juga memberitakan kerajaan Allah ya. Jadi kalau Injil dibedakan, Injilnya Yesus lain dengan Injilnya Paulus, itu omong kosong. Ayat 28, karena itu jagal dirimu dan jagal seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Kata anak saya coret dan saya berikan tanda kurung, karena memang seharusnya tidak ada. Sekarang bandingkan Matius 16, 18-19. Berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, kalau terjemahan Inggris, dan alam maut tidak akan menguasainya.
kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kalau Matius kerajaan sorga, kalau Lukas kerajaan Allah, selalu ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Lukas 22:30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Menurut saya ayat ini menunjukkan surga menurut saya. Matius 25:34, ini yang domba dan kambing dipisah. Ini omongannya kepada yang domba ya. Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, ya raja, bagi mereka ya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini kalau bukan ayat tentang predestinasi apa saudara? Karena kerajaan ini disediakan sejak dunia dijadikan. Tapi tempo hari saya sudah bahas, saya tidak usah bahas lagi. Saya lanjutkan komentar William Hendriksen tentang Lukas 4 ayat 43. Yesus berbicara tentang pekerjaan keselamatan sebagai kerajaan atau pemerintahan dari Allah atau dari sorga untuk menunjukkan sifat, asal-usul, dan tujuan supranatural dari keselamatan kita. Keselamatan kita mulai di surga dan harus kembali atau berakhir bagi kemuliaan Bapa di surga. Jadi dengan menggunakan istilah ini, Kristus mempertahankan kebenaran yang begitu berharga bagi semua orang-orang percaya, bahwa segala sesuatu tunduk atau berguna bagi kemuliaan Allah. Seperti William Hendriksen sudah menjelaskan, cuma saya pikir penjelasannya agak rumit. Lalu karena itu saya tambahkan penjelasan dari Albert Barnes tentang istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dua istilahnya jangan dibedakan. Ya, Matius pakai kerajaan surga, Lukas kerajaan Allah, sama. Tapi apa artinya, itu yang saya persoalkan. Sekarang saya berikan beberapa kutipan dari Albert Barnes. Ini komentar dia tentang Matius 3 ayat 2. Kerajaan surga sudah dekat. Ungkapan-ungkapan kerajaan surga, kerajaan Kristus, kerajaan Allah sering muncul dalam Alkitab. Mereka semua menunjuk pada hal yang sama. Pengharapan tentang kerajaan seperti itu diambil dari perjanjian lama, dan khususnya dari Daniel 7:13-14. Nanti kita baca. Nabi-nabi telah memberitahu tentang seorang pewaris atau keturunan Daud yang harus duduk di tahtanya. 1 Raja 24, 8-25, Yeremia 33-17. Orang-orang Yahudi mengharapkan seorang pembebas nasional yang agung atau besar. Mereka pikir pembebas secara jasmani, raja, hancurkan Romawi. Ya, ayat ini ditafsirkan secara salah soalnya. Ya, mereka menganggap bahwa pada waktu Sang Mesias muncul, semua orang mati akan dibangkitkan, bahwa penghakiman akan terjadi, dan bahwa musuh-musuh dari orang-orang Yahudi akan dihancurkan, dan bahwa mereka sendiri akan dinaikkan pada kewibawaan dan kehormatan nasional. Ini pengharapan Mesias Yahudi. Makanya Mesiasnya muncul modelnya seperti Yesus, tidak punya power, apalagi sampai disiksa, ditangkap, disiksa, dibunuh, diam saja. Mereka tidak mau terima, itu bukan Mesias. Kami masih menantikan Mesias kedatangan yang pertama. Kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Mesiasnya sudah datang. Mereka bilang belum datang, menantikan pertama. Tungguan sampai kiamat, tidak bakal datang yang pertama, karena sudah datang. Mari kita baca saudara, Daniel 7:13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Seperti anak manusia ini jelas Yesus, tapi ini Yesus sebelum inkarnasi ya. Dan karena dikatakan seperti anak manusia,
pada waktu inkarnasi dia betul-betul anak manusia. Ini katakan seperti anak manusia. Datanglah ia pada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya, pada Yesus ya, kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dan segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, yang dimaksudkan ini suatu kerajaan rohani. Ini terjadi pada zaman gereja, zaman perjanjian baru itu terjadinya. Bangsa, suku bangsa mengabdi kepada Yesus sebagai raja rohani. Tapi Yahudi mikir, raja jasmani, semua akan tunduk. Mereka jadi bangsa yang powerful, kuatnya luar biasa. Lepas dari penjajahan Romawi, Roma dihancurkan. Nafsir salah membuat mereka sesat. Sekarang mari kita lihat ayat referensi yang lain. 1 Raja 2 ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Aku ini Daud ya. Yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel. Ini pesan dari Daud kepada Salomo pada saat kematian Daud itu sudah dekat. Lalu 1 Raja 8 ayat 25, ini kata-kata dari Samuel di dalam doanya pada waktu doa untuk pentabisan bait Allah ya. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti kau hidup di hadapanku. Kenyataannya keturunannya terputus kalau bicara keturunan jasmani. Kita harus bicara keturunan rohani. Digenapinya dalam anak Daud, yaitu Yesus. Dan keturunan rohani, orang-orang Kristen, kerajaan rohani, itu gereja. Kalau diartikan jasmani, kacau balau tidak karu-karuan. Sekarang Yeremia 3:17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hati yang jahat. Kalau Yerusalemnya dihurufiahkan, ini tidak akan terjadi, saudara. Jadi Yerusalem ini lagi-lagi tidak bisa dihurufiahkan atau diartikan secara jasmani kota Yerusalem. Ini pasti menuju pada gereja. Tidak bisa tidak. Gereja semua orang dari segala bangsa menjadi orang Kristen. Sekarang kalian bahas lagi bahasa dalam mana mereka terbiasa untuk menggambarkan peristiwa ini dipertahankan oleh juru selamat kita dan rasul-rasulnya. Tetapi mereka berusaha sejak awal untuk membetulkan pandangan-pandangan atau kepercayaan-kepercayaan umum berkenaan dengan pemerintahannya. Tak diragukan, ini adalah suatu rancangan dari Yohanes Pembaptis dalam mengkhotbahkan atau memberitakan pertobatan, alih-alih dari memanggil mereka pada latihan-latihan militer dan mengumpulkan suatu pasukan yang sudah akan sesuai dengan pengharapan-pengharapan dari bangsa itu. Pengertian salah mereka itu ya, kerajaan duniawi. Kalau memang itu benar, loh ya, Yohanes Pembaptis ini pendahulu dari Mesias, mestinya dia siapkan pasukan dan sebagainya ya. Ia memanggil mereka, jadi alih-alih dari menyiapkan pasukan dan sebagainya, ia memanggil mereka pada suatu perubahan hidup. Bertobatlah ya, pada doktrin tentang pertobatan, suatu keadaan dari hal-hal yang jauh lebih sesuai dan dengan mendekatnya suatu kerajaan dari kemurnian. Jadi bukan kerajaan sekuler,
kerajaan kemurnian, ini kerajaan rohani. Maka dia mengatakan bertobatlah. Sekarang ada bahas lagi, ungkapan-ungkapan kerajaan Allah dan kerajaan surga telah dianggap mempunyai banyak variasi arti. Jadi seperti saya katakan saudara, tidak mungkin istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga semua diartikan sama, tidak akan cocok. Kan tuh hati-hati kalau saya membaca Alkitab dan menemukan istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga, atau kadang-kadang cuma kerajaan. Artinya tergantung konteksnya, bisa sangat berbeda-beda. Sebagian orang menganggap bahwa mereka itu istilah itu ya, menunjuk pada keadaan dari hal-hal di surga. Yang lain pada pemerintahan pribadi dari Kristus di bumi. Yang lain lagi bahwa mereka berarti gereja atau pemerintahan Kristus dalam hati dari umatnya. Di sana tidak bisa ada keraguan bahwa ada petunjuk dalam kata-kata itu pada kondisi dari hal-hal di surga setelah kehidupan ini. Tetapi gereja Allah merupakan suatu keadaan persiapan bagi keadaan setelah kubur atau setelah kematian. Suatu keadaan dalam mana Kristus secara unggul memerintah dan bertahta. Dan di sana tak ada keraguan bahwa ungkapan-ungkapan itu kadang-kadang menunjuk pada keadaan dari hal-hal dalam gereja. Dan bahwa karena itu mereka bisa menunjuk pada keadaan dari hal-hal yang Sang Mesias akan dirikan. Pemerintahan rohaninya, rohani, perhatikan ya, pemerintahan rohaninya mulai dalam gereja di bumi dan disempurnakan di sorga. Ini kerajaan Allah. Sekarang lagi-lagi kata-kata Albert Barnes, ungkapan kerajaan surga sudah dekat. Paling baik diterjemahkan pemerintahan Allah mendekat. Kita biasanya tidak berbicara tentang suatu kerajaan yang bisa bergerak atau bahwa kerajaan itu mendekat. Ya tentu enggak ya. Suatu pemerintahan bisa dikatakan sebagai dekat dan bisa dikatakan dengan benar bahwa saat pada waktu Kristus memerintah sudah dekat. Dalam arti ini dimaksudkan bahwa saat pada waktu Kristus harus memerintah atau mendirikan kerajaannya atau memulai penguasaannya di bumi di bawah pengaturan Kristen, mau mulai. Pada saat itu mau mulai. Sekarang jelas sudah mulai ya. Jadi ungkapan itu tidak boleh dibatasi pada periode manapun dari pemerintahan itu, tapi mencakup seluruh penguasaannya atas umatnya di bumi dan di surga. Jadi pertama, hati-hati kalau baca Alkitab dan saudara lihat istilah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Artinya bisa gereja, bisa surga, bisa pemerintahan Kristus di dalam hati kita, dan macam-macam hal yang lain. Jadi konteksnya menentukan arti mana harus dipilih. Tapi secara umum itu mencakup seluruh penguasaannya atas umatnya di bumi dan di surga. Dan kedua yang ingin saya tanyakan sebagai suatu tantangan, menurut saudara, saudara sudah masuk dalam kerajaan itu, ya atau tidak? Saudara sudah menerima Yesus sebagai Raja atau Tuhan dalam hati saudara, ya atau tidak? Kalau saudara terima dia sebagai Raja atau Tuhan, saya tunduk kepada dia, bukan pada kemauan saudara sendiri, bukan pada orang manapun, tapi pada dia di atas semua orang manapun juga. Dan ketika yang ingin saya tanyakan, saudara ada di dalam suatu gereja yang termasuk di dalam kerajaan Allah ini,
Berarti gereja itu ada di bawah penguasaan Kristus? Ya atau tidak? Saya terus lihat orang-orang NTT yang di Facebook terus gegeran soal LGBT, dan saya sudah bolak-balik bicara, cuma buang waktu gegeran dengan gereja seperti itu. Itu bukan gereja yang ada dalam kerajaan Allah. Dan kalau kalian tetap ingin ada di dalam gereja itu, kalian tidak berada dalam kerajaan Allah. Apa gunanya ada dalam gereja seperti itu? Gegeran terus, pergi ke sana, kehadiran saudara mendukung gereja itu karena jemaahnya jadi banyak dengan kehadiran saudara. Lebih-lebih kalau saudara memberikan persembahan ke gereja itu, saudara memberikan persembahan kepada Tuhan atau kepada siapa? Kalau itu bukan termasuk kerajaan Allah. Gereja mendukung LGBT, gereja yang liberal, yang tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, yang tidak percaya Alkitab, firman Allah dan sebagainya, masih mau datang ke gereja seperti itu. Terus terang saya tidak habis pikir dengan saudara. Mau tunduk kepada Yesus atau fanatik kepada gereja secara membuta? Itu goblok dan sesat. Tinggalkan gereja seperti itu. Dan ini bukan hanya untuk gereja itu, ada banyak gereja yang seperti itu. Di Surabaya juga banyak, di mana-mana banyak gereja-gereja yang liberal, yang tidak mengajarkan Injil, tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, firman Allah tidak diajarkan, diinjak-injak sama maunya. Mau menikahkan Kristen dengan non-Kristen, masuk tata gerejanya. Ini gereja apa toh? Apakah Kristus raja di sana? Sementara firmannya diinjak-injak. Pikir apakah saudara ada di dalam suatu gereja yang berada di dalam kerajaan Allah atau di luarnya? Atau keluar buat gereja lagi yang bagus, atau masuk gereja lain yang sudah benar? Gereja yang ajarannya benar tapi diperintah satu diktator, menurut saya juga gereja memang kudeta Yesus. Diktator ini mesti bertobat. Saya pikirkan, bagaimana kehidupan selanjutnya, kehidupan rohani selanjutnya. Yesus sebagai Raja dan bergereja di gereja yang betul-betul masuk kerajaan Allah, ya atau tidak? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami sudah membicarakan tentang persoalan larangan makan yang jelas sudah dihapuskan. Kami juga sudah membicarakan bahwa pemberitaan Injil lebih penting daripada penyembuhan orang sakit atau tindakan kasih apapun. Dan kami sudah membahas satu pelajaran yang cukup sukar tentang kerajaan Allah. Pemerintahan Kristus di bumi dan terus berlanjut sampai di surga. Tuhan kami yang sudah berada secara pribadi di dalam kerajaan Allah ini, dan juga bergereja di dalam gereja yang termasuk dalam kerajaan Allah ini, kami bersyukur bahwa Engkau membimbing, memberkati, memberikan kasih karunia-Mu sedemikian rupa kepada kami, sehingga
kami bisa dalam keadaan seperti itu. Itu tidak mungkin karena pilihan kami sendiri. Bukan kami memilih Engkau. Engkaulah yang memilih kami. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang kelihatan Kristen, tapi Kristus belum menjadi raja di dalam dirinya, sehingga pada hakikatnya mereka belum Kristen. Tolong mereka untuk bisa percaya Kristus dan betul-betul tunduk kepada Kristus sebagai Raja dan Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di dalam satu gereja yang sebetulnya berada di luar kerajaan Allah, tapi mereka mati-matian begitu fanatik atas gerejanya, hanya bertengkar dan gegeran secara tidak ada gunanya. Sementara secara tidak mereka sadari kehadiran mereka, persembahan mereka dan sebagainya, pelayanan mereka mendukung satu gereja yang berada di luar kerajaan Allah di bumi ini. Tolong sadarkan dan pertobatkan. Kalau boleh sadarkan semua gereja yang di luar kerajaan Allah. Padahal jemaatnya mungkin jauh lebih banyak dari gereja yang ada di dalam kerajaan Allah. Kalau boleh engkau bekerja dan mempertobatkan. Tapi firman-Mu memang sudah menubuatkan ada banyak penyesatan, dan itu memang harus terjadi. Kami hanya memohon biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.